Halo teman-teman semua. Jadi hari ini ada satu motor yang akan kita kirim. Jadi basicnya adalah W175 Kawasaki. Mau dikirim punyanya customer kita dari Kelapa Gading nih. Jadi biasanya sebelum kirim gue selalu ngecek, gue QC kira-kira apa aja yang perlu diperhatiin nih supaya nanti sampai sana motor udah aman semua gitu. Jadi ini sebenarnya motornya baru ya, motornya tahun 2024 baru. Dia baru beli W175, pengen dirubah konsepnya jadi cafe racer. Cuman dia pengen tetap nyaman, jadi ada beberapa part yang gue rubah dan ada beberapa part yang gue pertahanin nih. Gue lagi sama Om Jai. Bersama Eug ya. Biasa dia Om Jai ngecek-ngecekin semua. Jadi ini adalah motornya nih. Jadi ini W175 tahun 2024 gitu. Sekarang gue rubah untuk kaki-kakinya, gue ini pakai Swallow Classic di sini, depan belakang. Depan pakai ukuran 350, belakang pakai ukuran 400 gitu. Otomatis spakbornya juga gue rubah juga sih. Kemudian shockbreaker depannya kalau bawaannya W175 kan masih teleskopik, dari customer minta dirubah jadi upside down. Jadi ini gue pakai punya New Racing. Jadi New Racing itu dia bisa diatur adjustment tuh reboundnya, jadi lebih enak. Sama lampu depannya ini gue ganti pakai Daymaker yang 575 inch gitu, jadi lebih kecil ya, jadi kelihatan lebih apa ya, cafe racer banget ya. Terus sennya juga ini diganti, ini ganti pakai LED semua. Jadi kalau yang bawaannya kan kecil ya, ini gue ganti agak lebih gede gitu. Dan dari customer sendiri pun juga dia bawa beberapa spare part, kayak contohnya speedometer, ini dia bawa sendiri gitu. Jadi speedometer aslinya gue ganti pakai speedometer bawaan si customer. Cuman kemarin ada kendala si indikator netralnya nggak jalan, jadi kemarin gue beliin sensornya gitu. Terus stangnya nih, jadi kan kalau cafe racer biasanya pakai stang jepit ya. Cuma gue ini ngerubah pakai clubman gitu. Kenapa? Supaya posisi ringnya juga nggak terlalu tunduk banget. Dan satu lagi sudut beloknya nih, jadi gue sangat memperhatikan sudut belok motor karena ini sangat menentukan kenyamanan nih. Jadi kalau gue belokin ini dia bisa full, tuh bisa full. Kalau gue pakai stang jepit biasanya nanti mentok ke tangki gitu, jadi nggak nyaman. Jadi sudut belok ini menurut gue salah satu yang krusial sih di motor custom. Terus awalnya dia nggak mau rubah master rem ini semua nih, tapi ternyata setelah dilihat dia, Mas, gue mau dong dirubah pakai RCB sama pakai kopling hidrolik, karena kopling hidrolik ini sangat nyaman banget sih buat dipakai, jadi empuk banget. Jadi ya udahlah, akhirnya gue ganti juga master remnya gue pakai RCB. Namun kendala satu, dia sebelumnya beli Daymaker, tapi si O-ringnya ini dia nggak bisa nyala. Nah ini dia awalnya nggak bisa nyala. Terus akhirnya gue bikinin satu switch, jadi ketika dia mau nyalain O-ringnya dia bisa nyalain switchnya, kalau dimatiin dia tinggal matiin aja. Gitu, jadi dia bisa nyala dua-duanya. Jadi kalau dimatiin posisi satu, dia akan nyala O-ringnya doang. Itu sih kemarin yang dia pengenin. Untuk tangki sih kita nggak rubah sama sekali ya, karena memang ini masih bawaannya dan udah oke. Joknya sih paling gue ganti. Jadi motor ini bawaannya basicnya joknya memang udah coklat ya. Cuma gue kurang, bukan gue, jadi si orang ini kayaknya ketinggian gitu joknya. Jadi dia minta dipapas lagi busanya, sama joknya ganti pakai punya Ambitech. Jadi ini joknya gue ganti. Kombinasi warna coklat tua sama ada yang motif kulit jeruk kayak gini gitu. Itu bagian depan ya. Terus gue biasanya ngecek yang pertama adalah sudut beloknya udah aman, semua kelistrikan udah berjalan dengan bener nih semuanya. Itu kayak sen semua udah nyala semua. Terus biasanya gue cek semua kelistrikan sih dari mulai, nanti kita coba nyalain ya. Nah ini nih, banyak yang nanya kan, ini apa sih kuning-kuning nih gitu. Jadi ini sebenarnya adalah kopling hidrolik gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen kopling lebih enak dan pakai minyak rem biasa gitu, ini bisa pakai RCB. Ini kurang lebih harganya kalau di marketplace 500 sampai 600 ribuan sih ini doang. Ini karena motor masih baru ya, jadi masih tuh baut-bautnya masih ada ini ya, spidol-spidolnya semua nih, masih baru banget gitu. Nah kalau knalpot si customer ini udah ganti duluan waktu itu. Jadi knalpotnya customer udah ganti dan suaranya enak sih. Cuma kemarin gue nemu kendala sih, jadi di bagian leherannya ternyata antara cat atau coating ya dia nggak bagus, jadi ngelupas gitu. Jadi kemarin akhirnya gue cat lagi supaya nggak belang gitu. Terus lanjut lagi ke bagian belakang. Nah dari customer sendiri pengen ngerubah dari mulai arm, shock gitu sampai bagian velg belakangnya gitu. Armnya sendiri karena ini pakai ban yang lebar, jadi kita bikinin sendiri arm yang lebih lebar supaya pas nih ukuran bannya, karena bannya pakai ukuran 400.
Terus untuk shock breaker sendiri gue ganti dari aslinya, gue ganti pakai punyanya YSS karena ini memang udah sering kita pakai dan nyaman sih. Nah untuk sen belakangnya juga ini si customer bawa sendiri, jadi si customer sempat belanja cuman belum sempat dipasang gitu. Jadi ini lampu belakangnya untuk sennya juga ini terang banget karena udah LED sih kanan kirinya, termasuk stop lampnya juga ini udah udah LED semua. Ini kayak belum kenceng nih, nanti kencengin lagi ya kayaknya ini, nanti mesti dikencengin kayaknya. Itu sih kalau untuk ubahan di motor ini. Jadi ini bisa jadi rekomendasi juga nih buat kalian yang memang baru punya motor W175 tapi mau di custom tipis-tipis cafe racer dan juga posisi ridingnya tetap nyaman. Nih kalau kalian lihat posisi ridingnya tuh. Kalau cafe racer kan suka nunduk banget ya. Gue bikin nggak terlalu yang nunduk-nunduk banget. Jadi posisinya segini dan ini menurut gue pas sih. Nggak terlalu capek walaupun pasti tetap akan capek naik cafe racer, cuman seenggaknya ini sudut beloknya enak. Jadi kalau kalian belok-belok itu nggak mentok-mentok nih. Jadi ini udah full di sini. Terus biasa gue akan ngecek indikator bensin, terus kemudian sen. By the way di sini nggak ada indikator bensin, cuman kalau misalnya bensinnya mau habis ada logo merahnya aja di sini. Sekarang gue mau coba nyalain ya. Jadi ini knalpotnya gue suka sih, jadi customer mungkin seleranya bagus ya. Jadi gue suka nih knalpotnya nggak terlalu berisik, tapi ngebas. Sama namanya motor baru ya, jadi tarikannya masih enak banget sih semuanya. Terus juga ini untuk hand gripnya, gue itu pakai RCB semua. Gitu. Ini indikator bensin udah jalan, terus sennya juga udah jalan. Kemudian ini tadi yang demaker udah jalan, kelistrikannya udah aman semua. Starter juga sekali starter langsung nyala. Engine stop juga jalan. Shock breaker depan juga udah enak. Kemarin ada kendala sedikit, jadi shock breakernya itu kayak nggak tahu ya, kayak mungkin setting ribbonnya jadi kurang pas. Jadi akhirnya kita ribbon ulang. Kadang kan kita beli upside down ada aja misalnya nggak terlalu sempurna, tapi masih bisa kita ribbon, masih aman nih. Masih aman, shock belakang juga masih enak. Gitu. Jadi ini menurut gua konsep yang simple buat kalian tiru untuk konsep cafe racer gitu. Jadi buat kalian punya W175 mau bikin cafe racer ataupun mau dibikin scrambler, bisa tiru konsep ini. Kalau misalnya kakinya kalian nggak mau pakai Swallow klasik, kalian bisa pakai punya Maxxis gitu. Stangnya juga misalkan kalian nggak suka yang cafe racer, kalian bisa ganti pakai yang model-model scrambler. Itu menurut gue udah pas. Dan W175 ini sebenarnya motornya memang udah looknya udah customable banget ya. Jadi menurut gue ya ini tinggal kalian custom tipis-tipis saja, udah bisa kalian bawa San Morian nih gitu. Dan looknya udah oke gitu. Nah ini motor ini rencana akan kita kirim ke Kelapa Gading, punya salah satu customer kita. Nanti gua akan coba ngetes, paling ngetes jalan juga, ngetes udah enak semua atau belum, sehingga nanti motor ini akan kita kirim supaya sampai sana dengan selamat. Gitu sih. Om Jay udah aman semua? Aman. Oke. Jadi udah dicek juga sama Jay gitu. Kalau kalian belum tahu, si Jay ini adalah yang kalian sering lihat di video kita, dia adalah mekanik andalan kita di Jakarta. Ya. Gitu. Jadi motornya udah beres, mungkin abis ini gue mau kemana? Abis ini gue mau ke rumah salah satu anggota prediksi ya kan, penasaran kan? Ya, ikutin terus nanti di Instagram kita dan segala macam ya. Jadi semoga motor W175 ini bisa menginspirasi kalian buat nge-custom motor kalian jadi kayak gini, atau kalian bisa bawa ke bengkel-bengkel langganan kalian dimanapun untuk bikin motor kayak gini. Oke, saya Adika pamit, see you semua.